Pemirsa program Cahaya Kolbu iNews TV Kaltim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersama kembali kita dengan Ustadz Aslam Abu Hanifah dari Pusat Studi dan Dakwah Provinsi Kalimantan Timur. Ustadz, sangat menarik ketika kita berbicara tentang mewujudkan sebuah nilai sosial. Bagaimana akhirnya kita harus mempunyai keikhlasan, keistiqomahan, dan tidak ada hasad di dalam pribadi kita untuk menceburkan diri dalam kegiatan-kegiatan mengajak kebaikan, dan harus dipenuhi dengan kesabaran. Kira-kira Ustadz, bagaimana profil Pusat Studi Islam dan Dakwah ini yang Ustadz kelola hari ini, sehingga bisa mencoba untuk membentuk ataupun melahirkan karakter-karakter anak-anak muda yang bisa turun ke masyarakat menjadi dai-dai, syukur nanti ke depan tentu menjadi mubalik dan menjadi ulama. Silakan Ustaz. Ya, baik ya. Awal ketika kegiatan-kegiatan Pusdai sebelum seperti saat ini, itu justru awalnya kita membentuk Pusdai ini dari satu kelompok kecil, dari satu halakoh pengajian. Dulu sekitar tahun 2010 itu di Sangatta, di Kabupaten Kutai Timur, ada beberapa anak muda, kurang lebih 10 orang saja. Itu kita bina pengajian pemahaman keislamannya. Tapi kemudian setelah berlangsung cukup lama pembinaan itu 1 tahun 2 tahun, merasa tertantang karena anak muda itu tidak tenang kalau hanya kemudian dikasih tausiah begitu saja. Mereka menuntut apa nih harus kita perbuat tadi. Nilai-nilai filosofisnya lebih baik menyalakan lilin ketimbang mencaci kegelapan. Kita harus berbuat. Sekecil apapun yang kita lakukan, ini adalah kontribusi kecil untuk cita-cita besar, cita-cita tegaknya peradaban Islam. Maka pada tahun 2010 itu bersepakatlah ya anak-anak muda itu untuk membentuk suatu yayasan dakwah yang waktu itu namanya Pusat Studi dan Dakwah Islam Kutai Timur. Hanya skupnya. Tapi kalau melihat di dalam perkembangannya ini cukup efektif untuk menghimpun anak-anak muda, lalu kemudian kita kembangkan menjadi Pusdai Kaltim. Nah, apa saja program-programnya, padahal pada awal juga kita tidak terlalu berpikir dengan konsep-konsep yang terlalu sulit. Pokoknya apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Ini sumbangan tak kecil kita untuk cita-cita yang besar tadi. Maka di antaranya kita dulu dakwah sekolah-sekolah kemudian kita bina, termasuk dakwah ke pedalaman ya, ke pedalaman. Makanya di dakwah Wahau ketika itu kita mulai. Nah, rupanya setelah kemudian berjalan itu kita melihat, oh ternyata anak muda ini punya kekuatan, anak muda ini punya potensi. Ketika kita menghimpun dakwah di sekolah, ada yang tertarik untuk memperdalam Islam. Akhirnya kemudian kita beri beasiswa mereka untuk sekolah, untuk menjadi mubalik, untuk menjadi ulama. Akhirnya ada yang kemudian sekolah dulu masih di sini di Ma'had Hasan bin Ali. Lalu kemudian kita sampai lanjutkan ke Surabaya sampai selesai S1. Alhamdulillah. Ya, sebagian besarnya saat ini sudah pulang, akhirnya memberi kontribusi. Begitu juga kemudian setelah kita mengembangkan dakwah pedalaman, ternyata anak-anak di pedalaman ini potensi, ya. Akhirnya ada keinginan bagi mereka juga untuk sekolah. Maka akhirnya kita himpun mereka. Itulah satu keadaan yang menuntut kita untuk membentuk lembaga pendidikan yang hari ini wujud, pesantren bina dakwah. Nah, artinya dari kelompok kecil itu karena ada keinginan berbuat, seolah kemudian berkembang. Nah, memang di Pusdai mungkin lebih dikenal dengan dakwah pedalaman dan dakwah pinggirannya. Nah, itu salah satu program unggulan. Walaupun sebenarnya tidak hanya itu. Kita dakwah perkantoran sebelum pandemi di beberapa dinas-dinas yang ada di Kalimantan Timur ini, kita mengadakan kegiatan-kegiatan dakwah. Karena kita punya prinsip, di mana ada manusia, di mana ada kumpulan manusia, dakwah harus tegak di situ. Karena apa? Manusia itu membutuhkan pencerahan, membutuhkan dakwah. Polanya bisa bermacam-macam. Dengan anak muda, pendekatan lain. Di pedalaman, mungkin juga lain. Di pegawai, di perkantoran juga lain, di kampus juga lain. Tapi intinya dakwah itu kemudian harus hidup di suatu komunitas itu. Anak muda punya potensi, anak muda perlu kita apresiasi tentunya dengan kemampuannya. Terakhir mungkin beberapa hal yang bisa dijadikan nasihat bagi kami
terutama pemirsa, kira-kira apa yang harus kita lakukan dalam titik akhir bagaimana kita mewujudkan kesalehan sosial, terutama bagi anak-anak muda? Ya, yang pertama harus ditanamkan adalah satu pemahaman di dalam diri kita bahwa kita tidak boleh punya sifat individualis. Hidup kita ini pasti membutuhkan orang lain. Nah, kalau kita sudah memahami itu, lalu ada keinginan untuk berbuat dan yakin bahwa kalau ada keinginan untuk berbuat, kita mampu. Walaupun tidak mampu dalam segala bidang, tapi pasti Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita memiliki kelebihan-kelebihan, memiliki potensi. Jangan kemudian anak-anak muda yang putus asa, saya nggak bisa apa-apa. Ini anak muda yang belum sadar sebenarnya tentang hakikat dirinya. Padahal kan Al-Quran menyebutkan bahwa anak muda itu adalah berada di antara dua kelemahan. Masa kecil kelemahan, masa tua kelemahan. Tapi masa muda adalah kekuatan. Ini kesadaran. Sebenarnya kesadaran ini yang perlu kita kemudian sadarkan kepada anak-anak muda. Nah, untuk mewujudkan itu, tidak ada pilihan lain kecuali kita aktif di dalam sebuah komunitas. Selalu nasihat saya kepada anak-anak muda, tidak mesti dengan komunitas tertentu boleh. Selama itu komunitas kebaikan dan kita bisa memaksimalkan manfaat, kita bergabunglah dengan komunitas-komunitas kebaikan itu. Apapun itu, ya, komunitas-komunitas itu kan sekarang macam-macam komunitas. Ada yang sebatas membagikan nasi bungkus saja, tapi ini satu gerakan luar biasa. Kemudian komunitas-komunitas yang lain lagi banyak. Artinya apa? Kita akan bermakna kalau kita menjadi bagian daripada komunitas itu, karena kalau sendirian susah. Alaikum bil jamaah. Kalau pesan di dalam hadis itu, ya kalian harus berjamaah, sebuah kewajiban. Kalau di dalam konteks yang lain itu ya serigala itu hanya akan menakam kambing yang sendirian. Maka jangan menyendiri. Anak-anak muda kalau menyendiri galau nanti dia, ya. Apalagi di masa pandemi ini, kalau banyak menyendiri itu hilang potensinya, banyak galau. Maka berkomunitas lah. Dalam bahasa agama berjamaah lah gitu ya. Oke, terima kasih Ustadz. Tidak terasa waktu kita ternyata habis, dan insya Allah banyak materi yang harus kita lanjutkan secara berseri ini kelihatannya. Dan insya Allah semoga Pusdai bisa membersamai acara Cahaya Qalbu ini secara rutin ke depannya, insya Allah. Terima kasih Ustadz. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah bagaimana terutama anak muda kita. Anak muda yaitu dia dalam posisi keadaan lemah ketika kecil, dan ketika dewasa pun ataupun tua nanti dalam keadaan lemah. Maka anak muda itu adalah sumber kekuatan. Dan insya Allah tentu akan menjadi bahasan menarik untuk seri berikutnya dalam acara Cahaya Qalbu iNews TV. Terima kasih Ustadz. Dan kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.